Begitu mendengar kabar musim marlin tengah masuk perairan Kepulauan Talaut, saya langsung menyusun jadwal untuk datang ke sini. Ya, ikan satu ini merupakan target utama bagi para angler di seluruh dunia. Maka tak heran jika mancing mania menjadikannya sebuah ikon untuk menggambarkan keistimewaan sang marlin. Beberapa kapal nelayan juga sudah mulai terlihat di sekitar rumpon untuk mencari umpan. Tak mau membuang waktu, kami juga melakukan hal yang sama. Betul sekali Mas Bro, untuk bisa merasakan sensasi strike sang icon, kami harus menggunakan teknik trolling. Dan live bait adalah salah satu umpan terbaik. Meski terkadang marlin juga menyambar umpan metal jig, tapi hal tersebut sangatlah jarang terjadi. Bahasa Indonesia. Umpan buat cari marlin atau tuna-tuna besar nih. Bahasa Yunani. Ikan cakalang atau tongkol atau baby tuna. Dengan teknik handline, Icok berhasil mendapat seekor cakalang yang cantik untuk dijadikan umpan bagi ikan target kami. Ini makanan bintang 3 itu. Jenis ikan tuna yang satu ini memiliki daya tahan yang kuat untuk dijadikan sebagai umpan. Selain tak mudah mati, cakalang juga merupakan makanan utama ikan marlin di sini, baik itu dari jenis blue marlin atau black marlin. Untuk mendapat perhatian dan strike predator target, kami juga harus berlomba dengan sekitar 15 kapal nelayan tradisional di sini. Mantap! Dan di kejauhan, salah satu kapal nelayan tengah sibuk menghadapi perlawanan sang predator. Lihat saja saat marlin mencoba untuk melepaskan diri dari kail dan tali nelayan. Inilah sensasi yang tak bisa didapat dari ikan-ikan predator yang lain. Sekuat tenaga marlin akan melompat ke atas permukaan air dan bisa juga menggunakan kecepatannya menghujam ke dalam air. Kalau marlin size nih 60 kiloan nih, dia agresif sekali, dia masih kuat, dia lompat-lompat. Kayak kita aja kalau masih muda, tenaga masih power, masih kuat banget. Mantap! Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya ikan berhasil menyerah dan landed di salah satu kapal nelayan. Perburuan terus kami lakukan. Dan sepertinya piranti Legic milik Renro mendapat sambaran ikan. Menggunakan piranti yang terbilang cukup ringan, tentu menghadirkan sensasi strike tersendiri. Yellowfin ya? Yellowfin kecil. Akhirnya ikan berhasil naik, dan seekor baby yellowfin tuna pun tunduk di tangan mas kameramen mancing mania ini. Selain cakalang, yellowfin tuna ukuran kecil merupakan ikan-ikan yang digemari oleh marlin. Kecil-kecil aja kenceng sekali. Aduh, dasar. Mantap. Saya teringat ketika tahun kemarin di spot yang sama, seekor blue marlin berhasil landed di boat, tentunya dengan menggunakan umpan serupa. Ya, saat itu musim marlin baru masuk kawasan perairan yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik ini. Dengan teknik trolling dan umpan baby yellowfin yang cantik, TT berhasil mendapat sambaran kuat dari sang icon. Ada. Iya. Cakep. Udah? Oke, aman. Ada. Iya, iya. Gimana?
Meski terbilang bukan ukuran indukan, tapi perlawanan marlin tetap akan menguras tenaga pemancing. Tak heran jika untuk menaklukkan ikan satu ini butuh waktu, tenaga, dan kesabaran yang ekstra. Wah, cantik betul, lihat. Wow. Ya, mundur saja boleh, atret. Ya, ada Jo. Pakai spinning, strike marlin, itu yang diidam-idamin para pemancing. Ini nih, King of the Sea, marlin, keluarga billfish, luar biasa. Ini di sini kita mancing di Rumpon, lagi musim marlin itu sekitar 50 kiloan. Jadi dia sangat agresif sekali karena dia masih muda. Dia lompat-lompat tadi kelihatan kan, jumping. Karena tenaganya masih luar biasa dan masih agresif. Ya, saat usia remaja dengan kisaran ukuran berat 50-80 kg, tenaga marlin mulai bertambah kuat. Saat itu pula kecepatan berenangnya bisa mencapai 110 km per jam. Jadi bisa dibayangkan sendiri kan Mas Bro, gimana rasanya ditarik ikan seberat dan secepat itu. Itu, loncat lagi tuh. Tuh, loncat lagi. Mantap. Loncat lagi tuh. Maju terus. Mantap. Iya, maju terus. Jangan kendor, Ting. Jalan terus. Terus. Jangan kendor. Nggak usah dibuki. Dengan teknik yang cukup mumpuni dan sisa tenaga yang ada, Tete akhirnya memenangi pertarungan melawan ikan. Tidur masuk. Kasih dulu. Masih kuat dia. Masih kuat. Kapal maju terus. Maju terus. Maju kiri. Kiri. Maju kiri. Awas jangan dia ke Maju kolong. kiri. Udah. Saya pakai joran, Mas Bayu handline. Saat marlin sudah di samping baut, perlu kehati-hatian ekstra buat menaikannya. Salah antisipasi sangatlah fatal akibatnya. Paruhnya yang runcing bisa saja menusuk badan saat dia meronta. Dan akhirnya seekor blue marlin atau Machaira nigricans berhasil landed di pangkuan kami. Mantap! Berhasil! Marlin! Blue marlin. Blue black. Hah? Blue black. Blue marlin nih. Blue marlin. Yang bedain blue marlin dia bisa seperti ini. Kalau black dia kaku. Ya, saat itu musim marlin baru masuk. Sekarang musim marlin sedang ramai-ramainya. Tentu tak salah jika kami terus mencoba peruntungan kami. Kita lihat ini kehebatan dia. Ini bisa turun, lihat. Nih. Dia kalau mau berenang cepat, dia bisa turun seperti ini. Nih. Bisa gini Kalau juga. dia nih, dia masuk ke badannya. Kalau dia mau dia siaga, dia naik siripnya. Dan dia ada dorsal fin, ada 2 di belakang juga ada. Oke. Mantap, Tete lepas ya. mantap. Mancing mania semakin mantap! Ayo kita lepas. Kita lepas. Kita lepas ke sana ya. Dipegang ya bilnya ya. Bilnya dipegang, jangan dilepas. Itunya paruhnya di depan.
Yuk. Woi, kapalnya deh. Yo, lepas. Ya, hidung. Angler kelahiran kota Toulouse di Prancis ini juga sangat penasaran untuk bisa merasakan sensasi strike marlin di perairan Sulawesi Utara. Ya, strike. Lengkungan joran PP menandakan adanya seekor ikan yang menyambar umpan metal jignya. Besar. Dengan pengalaman yang cukup matang, akhirnya seekor tuna sirip kuning berhasil menyerah. Hei, mantap, umpan. Kebesaran umpan begitu. Terbaik. Besar. Mancing mania, mantap. Giliran umpan light jig saya yang mendapat respon ikan. Ya, teknik light jig memang menghadirkan sensasi strike yang berbeda. Dengan umpan kecil dan piranti ringan, tarikan ikan terasa cukup kuat. Tentu saya juga tak mengharapkan ikan ukuran yang besar karena harus menyesuaikan dengan piranti. Kembali seekor cakalang berhasil menambah pundi-pundi ikan umpan di bot kami. Mantap! Skipjack tuna. Keluarga tuna juga ini. Cakalang. Ini salah satu umpan terbaik cakalang untuk live bait. Lihat karena warnanya, dan dia juga kuat sekali. Kalau buat umpan dia lama matinya. Lihat, warnanya lihat. Biru, silver garis-garis, cantik. Mantap. Setelah di hari pertama kami cuma menjadi penonton para nelayan tradisional, di hari kedua kami memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Tentu sambil berharap belum banyak perahu nelayan yang juga memburu ikan yang sama dengan kami. Kembali teknik trolling kami pakai untuk bisa memancing perhatian ikan target. Tidak terlalu kencang. Biar kalau ada strike tidak begitu merasa ada sesuatu apa itu terlalu kaku. Panjang berapa Bang Epi? Panjang sekitar 75 meter. 50 depa. 1 depa 1 meter 50. Kalau di atas dia jelek banget ya. Tapi kalau di dalam air dia nih, dia lihat warna. Kali ini tak hanya menggunakan umpan hidup, umpan-umpan buatan berupa bulu-bulu dan ikan tiruan kami turunkan. Dan target kali ini bukan cuma marlin, melainkan berkembang ke jenis ikan tuna. Pagi yang indah dan PP membuka strike kali ini di sekitar rumpon. Bercinya dapat sarapan ini. Olahraga pagi-pagi biar ototnya apa itu panas. Menggunakan umpan bulu dan teknik trolling handline, angler yang sudah lama menetap di Bali ini berhasil mengatasi perlawanan seekor lemadang atau mahi-mahi. Si hello sama kamera. Hello kamera. Saya pulang. Ukurannya memang masih terbilang anakan, jadi tak masuk kategori bagi ikan konsumsi ini untuk kami simpan di boat. Mantap!
Tarik lagi Pak Pepe. Tarik lagi. Sebenarnya sama ini kan bisa juga bisa apa itu? Wow, umpan hiu ya. Iya, buat cari hiu. Ya. Bukan kantong langsung loncat di kantongmu, Bayu. Mister. Licin. Seperti sabun, Ya. licin sekali. Cantik sekali warnanya. Lihat seperti bayi persis sama. Lihat. Oh, Seperti orangnya tidak. tidak. Orangnya lebih ganteng. Oke. 1, 2, 3. Susahnya mendapat strike ikan target membuat saya penasaran dengan perolehan nelayan-nelayan tradisional di sini. Kami memutuskan untuk singgah di salah satu desa yang menjadi sentra para nelayan menyerahkan hasil tangkapan ke pengepul. Belum lama menginjakan kaki di desa, seorang nelayan kembali datang membawa seekor black marlin ukuran indukan. Melihat dengan mata kepala sendiri hasil tangkapan nelayan di sini, bukanlah isapan jempol jika saat ini memang musim terbaik memancing marlin. Kalau udah sampai darat, ini nyampe sini tugas ibu-ibu. Ibu-ibu yang bawa. Bapak-bapaknya udah capek mancing, sekarang ibu-ibunya yang kerja. Lihat. Mereka sekarang. Ini besar sekali nih.